Seperti sudah saya duga, kematian 6 orang Laskar Rizik akan dipelintir dan dibawa ke internasional dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Ini persis sekali dengan pola awal-awal perang di Suriah, seperti yang diceritakan penulis buku Prahara di Suriah, Dina Sulaiman. Waktu itu, tahun 2011, di sebuah kota kecil di Suriah, ada anak-anak kecil umur 9-15 tahun yang demo terhadap kebijakan Bashar Assad, Presiden Suriah. Anak-anak kecil itu ditangkapi dan beritanya menyebar luas di seluruh Suriah. Kemudian terjadilah demo-demo brutal di banyak daerah. Anak kecil itu adalah umpan untuk aksi selanjutnya. Ketika dari demo-demo di banyak daerah itu berhasil memancing kekerasan aparat dengan tewasnya beberapa pendemo di lapangan, maka gerakan yang sudah disiapkan selanjutnya adalah menyebarkan berita pelanggaran hak asasi manusia ke internasional yang ditangkap oleh 2 lembaga yang memang sudah disiapkan sejak awal, yaitu Lembaga HAM Internasional di negara barat dan Lembaga Ulama Internasional di negara Arab. Kedua lembaga ini kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Bashar Assad melanggar HAM dan mensahkan serangan dari kumpulan internasional untuk mengkudeta Bashar. Supaya makin kuat tuduhan mereka, Bashar kemudian dituduh Syiah. Ini akan memperuncing perbedaan Sunni Syiah di Suriah dan perang besar atas nama identitas pun akhirnya terjadi di sana. Kedatangan beberapa diplomat Jerman ke markas FPI dengan sembunyi-sembunyi memperkuat teori saya kalau ada agenda lanjutan yang sedang disusun untuk menjalankan aksi lanjutan dari tewasnya 6 orang Laskar FPI. Jerman memang punya jejak digital yang buruk terhadap permasalahan internal di banyak negara. Selain di Suriah, Jerman juga pernah menemui pemimpin demo di Hong Kong yang membuat marah Cina. Di balik itu, ada seorang pentolan FPI yang bernama Munarman. Munarman adalah seorang pengacara yang sempat mau dipecat oleh Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Alasan pemecatan Munarman waktu itu adalah karena dia menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI sebagai negara demokrasi. Dia juga diduga kuat terlibat dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pembelaan Munarman waktu itu, dia tidak terlibat di HTI, hanya berkawan saja dengan mereka. Munarman juga pernah dilaporkan ke Polda Bali tahun 2017 lalu oleh masyarakat lintas agama di Bali karena menghina para pecalang. Tetapi laporan itu sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Dan Munarman juga pernah mempertontonkan aksi kekerasan menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Amal Tomagola, sosiolog dari UI tahun 2013 lalu di depan publik di acara pagi di TV One. Sayangnya, Tamrin Amal Tomagola gak mau menuntut Munarman karena kekerasan terhadap dia. Mungkin karena takut melihat Munarman dengan Laskar FPI di belakangnya. Dan perlu Anda semua tahu, Munarman pernah masuk penjara di Depok tahun 2007 lalu karena dianggap menyerang seseorang dan karena kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal. Dan Munarman bilang kalau anggota FPI tidak pernah membawa senjata api. Munarman ngibulnya keterlaluan. Jejak digital nggak pernah bohong, bro. Dan tahun 2015 beredar foto dan video Munarman di media sosial ketika dia berbayat kepada ISIS, organisasi kejam yang tujuannya untuk mendirikan negara agama di seluruh dunia. Begitu banyaknya dosa-dosa Munarman yang mengerucut pada satu benang merah bahwa Munarman sejatinya adalah orang yang punya ideologi militan untuk mendirikan negara agama di atas negara Republik Indonesia. Ini seharusnya sudah lama menjadi bahan dari kepolisian untuk menangkap Munarman sebagai salah satu dalang permasalahan intoleransi dan radikalisme di negeri ini. Dan ketika diplomat Jerman dengan sembunyi-sembunyi datang ke markas FPI, Munarman juga yang ikut menyebarkan berita kalau kasus matinya 6 orang Laskar FPI sudah menjadi sorotan internasional. Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri meminta kedubes Jerman untuk mengklarifikasi berita datangnya diplomat Jerman diam-diam ke markas FPI.
Kedubes Jerman pun sesudah dipaksa baru memberikan jawaban kalau mereka ke markas FPI untuk mencari informasi jalur demo yang dilakukan oleh FPI. Ini jawaban yang aneh. Kok cari informasi jalur demo bukannya ke polisi, tetapi malah ke FPI? Apa hubungannya Jerman dengan FPI? Apakah Jerman sekarang menjadi pendukung FPI seperti ketika mereka mendukung demo-demo besar di Hong Kong? Apakah ada simbiosis mutualisme antara Jerman dan FPI berkaitan dengan situasi sekarang ini? Inilah yang harus diselidiki oleh Menteri Luar Negeri. Jangan sampai ada negara luar yang mencampuri masalah internal di negara kita. Apalagi jika berkaitan dengan organisasi keras semacam FPI, karena nanti akan dipelintir oleh FPI sebagai dukungan Jerman terhadap mereka. Dan itu sudah terjadi. FPI terus-menerus membangun persepsi kalau mereka didukung oleh negara seperti Jerman. Sementara ini, gaung di media sosial supaya Munarman ditangkap karena menyebarkan berita bohong tentang kesaksian matinya 6 orang laskar FPI semakin kencang. Orang sudah banyak yang muak dengan segala kebohongan dan kekerasan yang dilakukan Munarman dengan begitu bebas. Apakah Munarman akan tetap bebas dengan aksinya atau polisi sudah berani untuk menangkapnya? Kita tunggu serial seru ini sambil seruput cangkir kopi. Maaf ya, kalau saya harus terus seruput kopi. Soalnya saya trauma dengan teh, takut disiram sama Munarman lagi. Markiput, mari kita seruput. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.